Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 23 Juli 2022 dalam pekan biasa ke-16 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Patrick Richard, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 7, ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana sabda ini dan katakanlah, dengarkanlah sabda Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu, apabila kalian sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kalian sendiri, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kalian di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi ternyata kalian percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kalian mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kalian kenal, lalu kalian datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, "Kita selamat," agar dapat melanjutkan segala perbuatan yang keji itu. Sudahkah menjadi sarang penyamun rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Aku sendiri melihat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran Tuhan.
Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu. Langkah mereka makin lama makin tinggi. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang mampu menyelamatkan jiwamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya."
Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Merawat ladang hati kita. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Injil Matius yang kita baca hari ini menceritakan tentang ladang, gandum, dan ilalang. Di mana ladang yang sudah ditanami benih gandum ditumbuhi juga oleh ilalang. Gandum dan ilalang dibiarkan tumbuh besar sampai pada saat panen tiba. Akan nampak jelas mana yang gandum dan mana yang ilalang. Ilalang akan dikumpulkan dan lalu dibakar. Melalui perumpamaan ini kita diajak untuk melihat diri kita sendiri. Di dalam diri kita masing-masing terdapat gandum maupun ilalang. Dengan kata lain, di dalam diri dan hati kita terdapat hal yang baik dan hal yang tidak baik. Karena menjadi satu dalam diri, tidak jarang gandum dan ilalang itu tercampur. Diri kita sendiri mungkin sulit membedakan mana ilalang dan mana yang gandum. Seperti petani yang tekun merawat gandumnya, hendaknya kita pun senantiasa tekun merawat hati dengan mengisi diri dan hati kita dengan segala kebaikan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Rajin berdoa, rajin membaca firman, dan mengamalkan kasih kepada sesama manusia dan ciptaannya. Rasanya itu akan membuat gandum dalam diri kita tumbuh lebih subur dibandingkan ilalang dalam diri kita. Manusia tidak akan lepas dari dosa. Itulah ilalang yang ada dalam diri dan hati kita. Dalam bacaan Yeremia di hari ini pun, kita digambarkan bahwa kejahatan itu seringkali menyerupai kebaikan. Janganlah kita terlena dengan buayan duniawi, tetaplah kita mawas diri. Hati yang bersih dapat menilai dan melihat kebaikan yang benar dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat muda yang terkasih, hendaklah jangan kita berputus asa bila kita jatuh dalam dosa. Kita percaya Tuhan kita Yesus Maha Kasih. Kita akan diselamatkan saat kita bangkit dari dosa dan kembali kepadanya. Jangan biarkan ilalang itu tumbuh subur di dalam hati kita. Maukah kita penuhi hati kita dengan ilalang atau gandum? Masing-masing kitalah yang bisa menjawab dan menentukannya. Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk menentukan. Tuhan sebagai Sang Penabur tidak serta-merta membebaskan kita dari ilalang. Perjuangan kita mempunyai peran yang besar untuk membuat pilihan itu. Mari kita rawat hati kita. Isi hati kita dengan upaya yang baik sambil terus memohon perlindungannya dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Hingga kelak
kita layak menjadi panenannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas segala rencana kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk dapat memahami rencana-Mu, hingga kami dapat memenuhi hati kami dengan segala kebaikan, dan kelak layak menjadi bagian dari keselamatan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.